saya bilang suami saya miliarder, ya miliarder ya mungkin salah. Ya kalau bilang pengusaha, apa salahnya? Ya, betul saya bilang pengusaha ya. Ada lah suami saya selain kerja dari itu, adalah suami saya usaha-usaha yang lain gitu ya, tidak bisa. Alhamdulillah suami saya sangat mulia, dermawan banget bagi saya gitu ya. Alhamdulillah ya apa yang saya mau, misalnya saya mau beli kebun atau saya mau beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya lagi berada di rumah teman saya sendiri nih sahabat. Mungkin kalian udah nggak asing lagi ya, karena ini yang sedang viral di YouTube. Oh gitu ya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Yang ada di Saudi, teman-teman saya mungkin yang ada di Taif ini ataupun dimanapun berada, mungkin kalian udah lihat saya yang nggak asing lagi, yang comel, yang apa lagi ya, yang cerewet. Iya, nah sahabat, sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa dukung terus channel Umi Yasmin dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan seputar Arab Saudi, tinggalkan pesan kalian di bawah komentar ya. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Kamu tuh datangnya kalau mau bikin ini ya sama saya ya. Enggak apa-apa. Hari-hari kamu sibuk dulu ya, kesana kesini ya. Iya, memang ini kan lagi viral dan saya tadinya nggak datang ya, cuman ingin bersilaturahmi aja dulu. Iya. Dan Vicky. Ya, semoga. Betty. Amin. Gimana kabar suaminya? Alhamdulillah semua sehat. Anak-anaknya sehat. Sehat, Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Amin ya. Karena kamu luar, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Karena di luar sana juga banyak yang mendoakan kamu. Amin. Semoga yang mendoakan saya, semoga kalian juga pada sehat dan baik, banyak rezekinya, panjang umurnya. Amin. Kenapa banyak yang mendoakan? Katanya kamu nih banyak sekali membantu teman-teman yang ada di khususnya Taif ya, TKW yang bermasalah. Oh, masya Allah sekali, bisa membantu, bisa iya, jadi didoakan gitu. Alhamdulillah. Ya, kita sesama Indonesia ya, kita harus saling bantu. Itu aja sih poinnya. Iya ya, karena memang kamu tuh luar biasa gitu. Berbaik hati sesama kita di sini, termasuk saya nih sahabat ya. Yang luar biasa itu Allah. Iya, memang luar biasa Allah, tapi dilewatkan Mbak Sherly ini. Ya, termasuk saya ini, masya Allah dia banyak sekali nih udah membantu saya. Alhamdulillah. Kita udah lama ya berteman ya. Iya, memang sahabat, ini adalah teman saya udah lama banget. Beliau ini walaupun dinikahi sama pengusaha Arab ataupun orang Arab itu, tapi dia tetap bersilaturahmi sesama Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah diizinkan sama si Bapak, kamu tahu sendiri kan, apalagi kalau sama kamu. Kan kamu yang mengenalkan saya ke sesama orang Indonesia. Sampai aja aku dulu nggak mau pergi lagi, malu. Kenapa malu? Hayo, biar kamu punya teman. Ngapain di rumah melulu? Kamu kan sampai marahin saya begitu kan dulu. Ingat nggak? Ingat. Ini yang saya mau nanyakan ya, Sherly. Ini saya sahabat nggak manggil madam karena memang beliau ini teman saya. Iya, ngapain juga harus bilang madam gitu sama Indonesia ya. Kan ada kemarin yang sempat bilang, kenapa itu dibilang istri pengusaha, kerja apa gitu. Ya kalau boleh tahu, kalau boleh diklarifikasi di sini ya. Ya boleh sih ya, apa ya, yang bilang pengusaha aku nggak ngomong. Betul kalau ya. aku pengusaha ya suami saya nggak, ya bukan aku sih, kalian sendiri, teman-teman sendiri yang menilai gitu. Yang menilai dan yang tahu si Baba, yang tahu suami saya gitu kan. Karena mungkin mereka tahu lah, mungkin aku nggak tahu ya, karena aku di rumah terus. Mungkin teman saya yang lebih tahu keadaan suami saya, pergi sama suami saya atau lihat keadaan si Baba gitu kan. Ya mungkin makanya mereka bilang pengusaha gitu. Aku nggak bilang gitu. Iya, dan saya sendiri memang belum pernah tahu sih kerja apa suaminya. Tapi kalau memang memang kalau masalah keseharian Sherly
karena saya sahabatnya tahu gitu. Iya. Ya. Sebenarnya sih suami saya emang bagian keuangan di Masya Allah, pos. iya. Ya, keuangan bapak suami saya itu bagian keuangan Iya. gitu. Iya, tapi memang kalau Tapi ada juga kerjaan yang lain selain itu. Kalau masalah yang kerjaan tetap itu ya itu keuangan suami saya. Iya. Dulu sih ya saya namanya juga saya mata duitan ya. ya semua perempuan mata duitan sih, ya. Kalau pekerjaan suami saya itu selalu duit Masya itu Allah. di sini ya gopokan gitu. Ya namanya juga kan keuangan. Tajir nih, ya, bukan ya, bukan Masya Allah. kalau uang kerja lah, bukan uang suami Iya. saya. Wah, kata saya uangnya banyak banget nih, kata saya gitu. Kadang saya ingin juga nyuri gitu ya. Tapi kata saya untuk apa saya nyuri? Orang saya nggak tahu orang di sini. Iya, Mau iya. dikemanakan gitu kan? Iya, Itu apa-apa. dulu ya. Masya Allah, Tapi ya. dosa juga kata saya ngapain saya harus nyuri punya suami gitu kan? Ya suami namanya, tapi Masya Allah Abuya itu ke istrinya ini luar biasa loh. Saya juga tahu sih sedikit dan saya juga tahu sih sedikit banyaknya tentang Sherly ini gitu. Nggak semua masuk, kalau ke pengusahanya memang saya nggak tahu, tapi pengusaha itu bukan cuman kita ada usaha ini udah usaha itu ya, dan banyak orang berpendapat ya mungkin gitu. pendapat orang itu apa suami si Sherly pengusaha, orang suami si Sherly bukan pengusaha, orang dia kerjanya di pos. Ya emang ya kalau teman saya bilang suami saya miliarder, ya miliarder ya mungkin salah. Iya. Ya kalau bilang pengusaha apa salahnya? Ya, betul, saya iya. bilang pengusaha ya. Ada lah suami saya selain kerja dari itu adalah suami saya usaha-usaha yang lain gitu. Ya memang betul, pengusaha itu bukan diartikan punya kantor besar. Iya, kalau punya, masalah kantor suami saya punya kantor. punya juga. Iya. Maksud saya Cuman perusahaan, nggak harus punya perusahaan. Wah gitu jadi Iya dibilang, perusahaan, usaha suami saya itu emang ada, cuman emang bukan suami saya itu kerjanya berdua sama kakaknya. Jadi kalau kakaknya nggak masuk, suami saya itu harus masuk. Jadi kalau misalnya ada kursi gini ya, meja ini, kalau kakaknya nggak duduk di sini, nggak ada nih, nggak masuk, suami saya itu harus ada di situ. Ya gitu. Ya memang betul itu usaha. Maksudnya istri pengusaha karena memang soalnya. Iya, ya di mana salahnya gitu. Teman saya nggak salah, teman-teman saya bilang teman saya bilang pengusaha ya nggak salah. Yang salah kalau teman saya bilang si Sherly dinikahi sama miliarder Saudi ya itu mungkin salah. Itu juga sih nggak apa-apa ya. Yang penting Sherly udah yang penting suaminya itu udah membahagiakan Sherly. Iya, dibilang dan juga saya dengerin. Kebahagiaan dari suami itu luar biasa. Kayaknya nggak tahu di vlog kamu atau Mas nggak tahu vlog yang lainnya. Mas katanya istri pengusaha katanya hidupnya sengsara, rumahnya aja butut katanya. Oh ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, walaupun suami saya yang dibilang kata teman-teman, bukan saya yang ngomong ya teman-teman. Ya walaupun kata teman pengusaha kata teman-teman saya, ya walaupun dikasih segini, ya saya alhamdulillah bersyukur alhamdulillah. Ya mungkin bagi kalian ya mungkin belum cukup nggak ada apa-apanya lah yang ada di rumah saya, tapi bagi saya orang miskin, saya orang nggak punya, saya orang kampung, saya orang Indonesia yang ada hidup di negeri orang, dikasih fasilitas seperti ini, ya saya bersyukur lah alhamdulillah. Tapi dengan pandangan kami sebagai teman dekat kamu udah luar biasa loh. Alhamdulillah. Dan kebahagiaan kamu tuh bukan dan kebahagiaan kamu tuh nggak dinikmatin sendiri. Kita juga sebagai teman dekat kamu itu udah menikmatin kebahagiaan kamu, udah berupa kamu sering berbagi. Iya, gitu alhamdulillah ya. kita di sini kan sesama kita teman di sini ya harus saling membagi dan saling membantu selagi kita bisa. Gitu. Nah, sahabat, selain itu Sherly juga ini sebagai tulang punggung keluarganya di Indo, masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah ya, udah nasib. Tapi alhamdulillah saya bisa membantu. Alhamdulillah, jadi bahagia keluarga, bahagia dia. Nah ya itu tujuan hidup saya ya satu itu, ingin membahagiakan ibu saya dan keluarga saya. Iya, itu kemarin sempat udah diambil ya, ibunya udah dihabisin. Alhamdulillah. Saya terserah orang lain mau bilang saya ini nggak baik, saya ini sombong, saya ini pelit, saya ini pembohong, saya ini apalah, terserah, kan bukan mereka yang merasakan hidup memang pada dasarnya orang itu yang bisa menilai gitu loh.
Iya. Saya padahal kalian mungkin kan yang udah yang deket sama saya kan orangnya terbuka gitu, nggak pernah saya ditutupi. Dan gitu. alhamdulillah juga sahabat, saya udah ketemu sama ibunya, masya Allah. Iya benar. Masya Allah, ibunya tuh luar biasa baik banget. Kakak-kakaknya pun saya baik gitu, berhubungan baik dengan saudara beliau ini. Itu kalau boleh tahu mungkin sahabat-sahabat di luar sana pingin tahu apa aja sih yang dikasih sama Abu keluarga di Indo tuh, katanya kan ini Sherly tulang punggung keluarga gitu. Jadi kan nanti biar nggak ditanya apa itu tulang punggung keluarga, emangnya udah dikasih apa aja di keluarga, boleh nggak dijelaskan ke sini? Ya sayang ya, saya kan orang nggak punya bapak juga. Seharusnya kan bapak saya yang menanggung keluarga saya. Karena saya udah nggak ada bapak, ya bapaknya itu suami saya. Jadi suami saya yang jadi bapaknya. Bapak keluarga saya itu suami saya. Sebenarnya bukan saya yang tulang punggung, ya dibilang tulang punggung dari keluarga, iya. Suami. Tapi disebut tulang punggung yang paling itu suami saya. Karena suami saya itu jasanya, masya Allah, tabarakallah, tidak bisa ditilai dengan harga gitu ya, tidak bisa ya. Alhamdulillah suami saya sangat mulia, dermawan banget bagi saya gitu ya. Alhamdulillah ya apa yang saya mau, misalnya saya mau beli kebun atau saya mau beli tanah, saya mau beli sawah, atau berarti di Indo udah punya kebun? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, semua dari sawah saya. Udah punya. Sawah alhamdulillah udah punya, kebun sawit saya udah punya. Tanah kosong ya saya juga punya gitu. Terus ya adalah kendaraan-kendaraan lain. Bahkan gini loh, kan di Indonesia tuh banyak curi ya. Saya yang bikin kesel itu baru aja beli cash, beli motor itu hilang. Dapat 10 hari ada yang maling. Tapi suami saya nggak marah. Mungkin orang yang ambil juga tuh tahu karena kamu sukses di sini. Kayaknya motor yang dibelikan sama suami saya itu udah 4. Masya Allah. Motor itu udah mungkin bosan suami saya beliin saya motor, tapi kan kendaraan itu terus ya udah, habis itu kata mama, udah Neng coba aja bilang sama suami kamu beli mobil katanya gitu kan. Ya, benar sekali. Nggak mau kata saya, untuk apa mobil, nanti ada yang narik lagi kata saya, motor aja udah beberapa kali kata saya gitu. Ya siapa tahu kalau mobil kan susah digusurnya Neng. Ya. Itu juga saya dengar rumah juga pernah dibelikan di Indo ya. Iya, alhamdulillah. Itu rumah beli bukannya kita niatnya sih ingin biar adik saya sekolah nggak jauh. Karena dia itu sekolahnya jauh dulu waktu di kampung yang dulu itu. Biar dekat dengan sekolah. Dengan sekolah. Aku kan telepon tuh, video call tuh adik saya maghrib itu hujan-hujanan nih. Saya video call tuh saya kasih gitu, lihat adik saya tuh si Santi tuh kurang ajar juga itu si Santi. Saya kalau denger anak adik saya nih terus terang ya, kalau saya dengan namanya Santi itu udah langsung meluap. Jangan gitu, karena memang saudara. Ya Bu, gimana kesannya gimana? Pengorbanan suami saya disia-siakan sama dia. Sabar madam, ini sabar sahabatku. Kesel. Karena memang saudara itu karena hanya kamulah tulang punggung dan hanya kamulah yang bisa mendirikan ataupun membiayai mereka. Jadi itu sifat manja adik kamu gitu. Iya sahabat, si Sherly ini bukan cuma di Indo loh yang diberikan sama suaminya, dan di sini juga dia itu banyak kos-kosan yang pemasukannya itu masuk di kantung dia sendiri. Gimana ceritanya itu? Enggak, saya kalau yang di atas kan kebenaran. Jadi yang kontraknya itu orang Indonesia. Masya Allah, orang gitu. Indonesia. Berarti banyak juga teman di atas ya? Iya, kalau yang di Indonesia ya dari awal saya tinggal di sini, dari awal saya kontrakan ya keuangannya ke saya, Bapak nggak pernah. Masya Allah, nggak pernah mana uang kontrakan, mana nggak pernah. Nggak pernah. Jadi satu tingkat itu semua masuk di kamu? Iya. Ya, itu luar biasa nih sahabat. Jadi jangan dibilang istri pengusaha apa, ya itu dia mendapatkan pemasukan dari kos-kosannya, Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau kos-kosan Baba yang puluhan ribu masuknya kantong Baba, bukan kantong saya. Ya nggak apa-apa. Tapi sih alhamdulillahnya ya saya setiap apa yang saya mau, misalnya ada sesuatu di Indo gitu ya saya pinta ya Insya Allah, alhamdulillah. Itu di atas itu berapa kamar itu? 1, 2, 3, 4. 4 kamar dikalikan berapa sebulan, Masya Allah? Kalau di sana 500 sih. 500 dikalikan, banyak itu setahun, Masya Allah, lumayan.
tebal ini. Lumayan lah untuk jajan doang. Iya, memang ini sahabat saya, kalaupun banyak uang juga dia itu nggak pernah makan sendiri. Uang kamu yang banyak uang, iya. woi. Aku sering dibagi, maksudnya bukan bagi ya, kalau ada rezeki dia tuh ngundang teman-temannya. Alhamdulillah. Dan juga kita ajakkan ketemu di Hadiga, atau bukan Hadiga ya, kalau bahasa Indonya itu apa? Taman ya, taman. Kita makan-makan. Ya silaturahmi lah Iya, sama silaturahmi. teman-teman. Ya Iya. itu yang membuat saya di sini itu serasa bahagia, itu serasa kita hidup di Indonesia itu karena kita selalu kumpul sesama Iya, Indonesia. betul sekali. Itu, Iya. Iya, kamu juga punya hati yang dermawan, masya Allah, ke saudara, ke kita sebagai sama-sama TKW ya, bukan sama-sama TKW. Saya sebagai TKW di luar negeri, kamu kan udah jadi madam gitu. Iya. Iya, jadi saya pun sering ke sini sahabat, dan suaminya juga. Kalau saya pulang tuh masya Allah loh, sering berbagi. Saya udah berapa kali kalau dihitung dia kasih korma, disuruh bagikan di kampung-kampungnya. Ini perlu diklarifikasi karena suaminya kan welcome ke kita orang Indonesia. Alhamdulillah. Gitu Ya itu loh. alhamdulillah aku bilang. Kok banyak yang ngomong kok katanya suaminya orang Saudi kok diperbolehkan sih laki Indonesia atau orang Indonesia masuk ke rumah gitu. Itu kan banyak ya, ada di vlog kamu di vlog teman. Iya, nggak apa-apa ya. Jangan disamakan suami saya dengan suami kalian. Oh iya. Orang Saudi itu nggak sama loh. Jadi orang Saudi, bahkan bukan suami saya aja yang memperbolehkan istrinya berkumpul sama orang Indonesia, laki orang Indonesia gitu kan. Banyak loh temen saya, cuman kalian nggak tahu. Jadi jangan disamakan suami kamu dengan suami saya, gitu aja sih. Poinnya itu aja, karena manusia itu beda-beda, walaupun satu negara, walaupun satu bahasa, tapi prinsipnya itu beda-beda. Iya, ini sekarang dia udah terjawab ya pertanyaan di. Iya, itu aja sih mikirnya. Klarifikasi. Iya, jangan nanya kok diperbolehkan ya. Saya aja di sini udah puluhan tahun, sampai mereka mengenalkan diri mereka sendiri. Padahal kesebutnya nggak elok juga kan, kecuali ditanya, oh ya mbak, kamu suami kamu orang Saudi. Nah kalau kita ditanya baru kita mengenalkan. Ini mah nggak dikenalkan aja udah mengenalin. Nggak apa-apa itu kan. Nggak, maksudnya sampai bilang gini, suami saya aja, saya udah 20 tahun saya nggak diperbolehkan berkumpul atau memasukkan orang Saudi, orang Indonesia gitu, laki-laki orang Indonesia gitu kan. Kan kalian nggak tahu suami saya gimana. Dari awal juga saya udah dibilangin, suami saya itu kalau sama orang Indonesia itu welcome. Kalau sama sahabat tahu ya. Kalau sama orang lain saya juga tidak diperbolehkan. Kalau misalnya orang Hindi, orang Pakistani, ya, orang Bangladesh, kamu juga nggak boleh. di Pakistan. Udah itu nggak usah dibahas. Iya, bahas maksudnya yang penting, gitu. Orang Indo. Ini harus dibahas sayang. Aku lihat loh di konten kamu. Iya, udah tuh cukup segitu aja bahasnya. Berarti orang selain orang Indo itu nggak boleh datang ke sini. Bukan nggak boleh masuk tanpa ada abuya. Gitu aja poinnya ya. Ini sahabat, dia udah menjawab ya pertanyaan kalian itu. Jadi jangan dikira share ini asal ini ya. Asal laki aja, asal orang aja dimasukin. Asal laki lah istilahnya. Orang-orang di selain orang Indo tuh nggak boleh masuk sini. Cuma karena kita udah sama dekat, Indonesia, dan suami saya akrab. pun deket sama orang Indonesia, karena orang Indonesia itu dianggapnya sama dia itu saudara gitu. Dianggapnya keluarga sama suami saya itu. Termasuk saya ini udah dianggap banget sama. Karena saya juga gini loh, saya juga nanya ya, Habibi kok kenapa kamu membiarkan gitu teman-teman saya bergabung, teman-teman saya datang, karena banyak orang yang ngomong kok katanya si Sherly rumahnya digabung gitu. Emang bawahnya nggak melarang katanya. Pokoknya intinya itu pandangan manusia itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang berpikir begini, itu kalau kita masukin ke hati semua. Iya, herannya disamakan suami dia dengan suami saya. Ya gitu. itu udah biarin lah. Iya. Jadi saya juga sebagai sahabat kamu tahu banget, kamu bukan tahu semuanya lah, adalah sebagian yang saya tahu gitu. Dan memang Abu itu, masya Allah tabarakallah, baik banget termasuk sama ini suami saya juga, masya Allah saya bisa kesini sama suami. Iya. Ini mungkin di sini sampai di sini aja dulu. Ini kan ngobrol-ngobrol santai sama teman saya sendiri ya, karena memang sahabat saya ini tulang punggung dari keluarganya, bahkan itu
kebahagiaannya itu nggak dirasakan sendiri. Kita sebagai temannya, keluarganya di Indo, dia masya Allah banget ya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya udah Sama-sama sayang. saya udah datang mengganggu ini. Ya Habibi, bet. Iya. Nah sahabat, mungkin sampai di sini aja dulu video dari saya. Sebelum saya mengakhiri videonya, jangan lupa dukung terus channel Umi Yasmin dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya dari kediaman sahabat saya Sherly mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.